Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua, selamat datang di tahun pelajaran 2020-2021. Semoga kita semua selalu semangat dalam menjalani pembelajaran, meskipun untuk saat ini kita dalam keadaan pandemi COVID-19. Langsung saja kita akan masuk ke materi pelajaran pada hari ini. Pelajaran di kelas 12 bab pertama ini mengenai Khito NU. Jadi di sini akan dijelaskan pengertian, dasar-dasar, fahamnya, kemudian sikap kemasyarakatannya. Jadi Khito itu sendiri artinya garis yang diikuti ataupun garis yang ditempuh. Sedangkan Khito NU, landasan berpikir, bersikap, dan bertindak warga NU baik secara perorangan ataupun organisasi. Sedangkan landasannya, apa landasannya? Landasan Khito NU sendiri landasannya berdasarkan dari faham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dasar-dasar faham NU itu, NU mendasarkan faham keagamaan kepada sumber ajaran agama Islam sebagai berikut. 1. Al-Quran, kemudian yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Al-Ijma', yang keempat Al-Qiyas. Al-Quran sendiri kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian As-Sunnah yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, atau takrir, yang bisa disebut juga dengan ketetapan. Yang ketiga Al-Ijma'. Di sini Al-Ijma' itu kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu masalah. Sebagai contoh, yaitu upaya pembukuan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Itu contoh Al-Ijma'. Kemudian yang terakhir yaitu Al-Qiyas. Di sini Al-Qiyas itu menetapkan suatu hukum dan perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu, sehingga dihukumi sama. Sebagai contohnya, diperbolehkannya berzakat menggunakan beras, dikiaskan dari diperbolehkannya zakat menggunakan gandum. Kenapa? Karena ada kesamaan sebab. Apa itu? Sebabnya keduanya merupakan makanan pokok suatu daerah, yang keduanya atau sehingga keduanya diperbolehkan untuk digunakan alat berzakat. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimanakah memahami, menafsirkan Islam dari sumber-sumbernya tersebut? Jadi dasar-dasar faham NU itu dalam memahami, menafsirkan, dan dari sumber-sumbernya, yaitu 1. Nahdlatul Ulama mengikuti faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, menggunakan jalan pendekatan madhab. Ulama rujukan NU dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf adalah sebagai berikut. Dalam bidang akidah ada Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Sedangkan dalam bidang fikih di sini ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Dan dalam bidang tasawuf di sini ada Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Bagaimanakah sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama? Jadi
Dasar-dasar faham keagamaan Nahdlatul Ulama menumbuhkan sikap kemasyarakatan yang bercirikan pada sikap-sikap berikut. 1. Tawasud, kemudian tasamuh, tawazun, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi yang dimaksud dengan tawasud di sini adalah sikap moderat dan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. Sebagai contoh, seorang muslim tidak bersikap ekstrim dalam menyebarkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak mudah mengkafirkan sesama muslim jika dianggap pendapatnya tidak sependapat dengan orang tersebut. Kemudian tasamuh di sini sikap toleran terhadap perdebatan pandangan. Sebagai contoh, muslim menolong tetangga yang sedang terdampak bencana meskipun tetangga tersebut seorang non-muslim. Yang ketiga, tawazun. Tawazun di sini seimbang dalam berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun sesama manusia. Di sini yang dimaksud atau sebagai contoh, ayah bekerja keras mencari nafkah untuk keluarga tetapi ia tidak lupa melakukan sholat kepada Sang Khalik. Kemudian yang terakhir yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar di sini mendorong perbuatan baik dan menolak perbuatan buruk. Sebagai contoh, siswa mengingatkan temannya untuk mengerjakan sholat. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup, mari kita mengucapkan hamdalah dan jangan lupa anak-anak, pesan saya yaitu selalu berpegang teguh pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, jangan lupa melaksanakan sholat dan selalu jaga kesehatan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.